Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel CVDK. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang spin-off Regulus yang lainnya, yang dimana menceritakan tentang si Regulus, yang dimana ini merupakan misi pertama kalinya si Regulus untuk menyelamatkan si Sora. Karena pada spin-off tersebut kita bisa melihat tentang awal si Regulus bergabung di tim Galaxy Rescue Force, jadi mana pada tim itu juga membutuhkan beberapa anggota yang lebih banyak demi menyelamatkan alam semesta itu. Apalagi dengan tidak adanya seribut karena insiden di Ultra Galaxy Fight yang ketiga, maka mereka perlu menambah anggota baru lagi untuk mempermudah dalam menyelesaikan misi tersebut. Di sini kita juga melihat tentang penawaran si Andromelos, yang dimana si Andromelos ini menawarkan si Regulus untuk bergabung ke tim Galaxy Rescue Force karena secara kebetulan mereka membutuhkan anggota yang lebih banyak untuk menjaga alam semesta. Dan dengan waktu yang tepat juga, ya dimana si Regulus secara tidak terduga mendapatkan misi pertama dari Andromelos untuk menyelamatkan si Sora yang sempat menginvestigasi di tempat Tri Squad latihan ya. Karena pada tempat itu juga si Sora menyelidiki energi jahat yang terdeteksi pada planet tersebut. Dan benar saja, di situ ada si alien Zarab yang menyamar sebagai Ultraman untuk mengumpulkan beberapa bangkai tubuh alien Raybatos yang sempat lenyap pada insiden menggunakan beberapa kekuatan Belial yang sempat dikumpulkan oleh para generasi baru, yang pada akhirnya pada spin-off ini juga mengumpulkan beberapa bangkai menjadi tubuh yang kembali utuh karena ulahnya si alien Zarab. Dan gak cuma si alien Zarab saja yang ada di planet itu. Di saat penangkapan si Sora, di situ muncullah alien Rayblood yang muncul entah di mana, yang kali ini memanfaatkan tubuhnya Raybatos untuk hidup kembali agar dia bisa melakukan tujuan yang ia harus capai dengan tujuan jahat yang ia miliki sekarang. Di sini banyak bertanya-tanya bahwa kenapa si alien Rayblood ini masih hidup. Ya ternyata kembali beberapa tahun yang lalu, jadi mana si alien Rayblood yang berhasil dikeluarkan dari tubuh Belial oleh si Jit, ya ternyata membawakan alien Rayblood oleh si alien Tartarus ke masa kininya. Pada saat itu juga yang mengatakan alien Rayblood tersebut untuk bisa membangkitkan si Raybatos. Tapi kayaknya lebih tepatnya sih si alien Rayblood ini yang mengendalikan si alien Raybatos, karena Raybatos yang aslinya itu seharusnya sudah lenyap ya, atau mati karena insiden di Ultra Galaxy Fight yang season ketiga. Dan sebagai gantinya si alien Rayblood lah yang mengendalikan Raybatos untuk bisa membangkitkan monster yang sudah mati. Di sini kita juga bisa lihat tentang monster yang dibangkitkan kembali oleh si alien Rayblood, antaranya Black King, Gunter, Gieran, dan juga Gary. Dan pada saat yang tepat si Regulus datang menyelamatkan si Sora, dan ini adalah misi pertama si Regulus untuk menyelamatkan si Sora sebagai
anggota baru Galaxy Rescue Force. Dan di waktu yang sama di planet Ultra, jadi mana Pak Ultraman merasakan firasat buruk akan perasaan yang mereka rasakan itu, yang dimana mereka merasakan akan kemunculan reboot kembali yang menjadikan ancaman mereka pada masa lalu mereka yang dulu dihadapi. Dan sebagai gantinya, mereka pun mengirimkan beberapa pasukan Ultra lainnya untuk mengirimkan ke planet tersebut. Dan benar saja, dengan kekuatan Alien Reboot, si Regulus masih belum terbiasa menghadapi musuh yang memiliki kekuatan Realnix yang jauh lebih kuat dari Regulus bayangkan. Karena efek dari kekuatan Regulus juga yang membuat monster itu jadi lebih kuat karena kekuatan Realnix yang membuat si Regulus cukup kesulitan menghadapi para musuh dan juga dalam penyelamatan siswa. Dan tepat pada waktunya, kelima Ultra dari M78 datang membantu si Regulus, antaranya Great, Powered, dan juga Trio USA untuk mengalahkan monster cloningannya buatan si Alien Rebirth itu atau Rebatos. Sisanya untuk si Regulus sendiri menghadapi si Ultraman Shadow, yang dimana dia mendapatkan salah satu dari alien yang entah gue lupa namanya, yang pasti ini alien tersebut yang menciptakan Ultraman Shadow atau cloningannya Ultraman Zeus. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki pun mereka menghadapi sebisa mungkin untuk bisa menyamakan si Sora. Meskipun Sora sempat ditindih oleh reruntuhan batu, namun disamakan oleh si Regulus. Untungnya si Regulus ini sudah terbiasa dengan latihan yang ia jalani pada beberapa momen sebelumnya, sebelum dia ditangkap oleh Pak Absolutian itu, yang menjadikan fisiknya jauh lebih kuat untuk melindungi si Sora. Dan tepat pada waktu yang terdesak juga, si Reboot yang kembali menolong si Sora dari planet bumi di tempat Trigger berada, datang menolong mereka untuk mengalahkan musuh yang mereka hadapi saat itu juga. Dan gak pakai waktu lama, dengan menyatukan kekuatan mereka pun mereka berhasil mengalahkan monster dan juga alien yang mereka hadapi saat itu juga. Terutama untuk Alien Rebirth yang mengendalikan tubuhnya Rebatos, yang pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh para Ultra. Namun dengan kekalahan si Rebatos pun, Alien Rebirth masih tetap hidup sebagai jiwa yang bergetayangan lalu menghilang pada TKP. Lalu beralih ke markas Galaxy Rescue Force, yang dimana si Rebirth pada akhirnya selamat dengan baik ya. Yang kita tahu juga bahwa si Rebirth itu ternyata terdampar di universe-nya Trigger dan juga Decker pada saat itu, yang pada akhirnya dia kembali dari jarak jauh untuk menyelamatkan si Sora, teman dekatnya si Rebirth. Dan di waktu yang sama juga si Rebirth berkenalan dengan Regulus yang merupakan anggota barunya Galaxy Rescue Force. Dengan demikian bukan kekuatan sih, tapi ikatan antara Regulus dan Rebirth pun pada akhirnya dipereratkan, dan awal persahabatan mereka dimulai dari akhir cerita Ultraman Regulus The First Mission. Dan cerita Ultraman Regulus The First Mission pun diakhiri dengan kemunculan si Alien Rebirth yang muncul entah di mana keberadaannya. Selain itu juga dengan kemunculan si Alien Rebirth kembali pada mini series-nya Regulus kali ini,
Ini kemungkinan bisa terjadi, prediksi gua ya, bahwa kemungkinan si Eren Reboot kemungkinan bakalan menyatu kembali dengan si Bea yang versi isotop parallel itu, yang menjadikan Bea yang kita kenali pada saat itu juga. Karena dari awal si Bea itu disatukan dengan si Eren Reboot itu menjadikan Dark Ultra, yang menjadikan ciri khasnya si Bea dari masa lalunya. Seolah-olah bisa jadi dengan teori yang bakal terjadi ini akan menyertakan sejarah yang seharusnya sudah terjadi. Apalagi dengan si Trigger yang sudah memegang Trigger Eye yang ada di tangannya itu, kemungkinan bakal menjadi Trigger yang kita kenali pada saat itu juga, yang bertopeng pada saat itu di serial Ultraman Taija. Ya, dengan teori yang kusampaikan ini, gak tahu benar apa tidak, ya pasti semua akan terungkap pada masa yang akan mendatang nantinya. Jadi untuk saya ini demikianlah pembahasan yang bisa kusampaikan pada teman-teman semuanya. Karena untuk video ini merupakan awal si Regulus menjalankan misinya sebagai anggota Galaxy Rescue Force. Dan di next season Ultra Galaxy Fight itu kita akan nantikan seperti apakah cerita yang bakalan terjadi, dan akankah member atau anggota Absolute yang keempat itu alias female Absolute itu bakalan terungkap di next season. Kita akan nantikan info lengkapnya di next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terkait, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jpk. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin pada teman-teman itu terputus, beserta info yang kusampaikan itu adalah salah alias hoax, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksi. Karena gue bukan mungkin sebenarnya dari subnya itu hanya sahabat cerita Allah. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.